Blab sekeluarga untuk sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillah dengan menggunakan nutrisi di usia 45 tahun ini, stamina semakin bugar, puasa lancar, insya Allah ibadah makin maksimal. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan segera mendengarkan untuk dokter ini. Apakah sudah siap? Ya. Oke, dokter ini, terima kasih. Silakan dokter ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman semua ya. Luar biasa ini pagi-pagi tapi masih tetap bersemangat ya belajar. Nah, oke saya mau share screen dulu ya. Karena takutnya ini kemana-mana kalau nggak di share screen. Terlihat jelas nggak ya slide-nya? Jelas, Dok. Terlihat jelas nggak ya slide-nya? Jelas. Oke, terima kasih ya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya dokter ini ya. Saya dokter spesialis neurologi. Nah, kalau dulu kita biasa kenal namanya dokter saraf. Nah, ya. Jadi saya dari Jambi, teman-teman. Dari luar biasa ya di Zoom ini dari Sabang sampai Merauke nih ada semua kita di sini ya. Jadi hari ini saya mau sharing tentang upgrade kognitif dengan berpuasa. Nah, kognitif itu apa nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Nah, nih, jadi kognitif itu terkait dengan fungsi otak. Nah, jadi fungsi otak itu mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, perasaan, keterampilan motorik di sini maksudnya gerakan, penglihatan, bernafas, ya, rasa lapar, bahkan semua aktivitas kita itu diatur oleh otak. Nah, yang dimaksud di sini dengan kognitif itu ada ingatan, itu kognitif, fungsi bahasa, kemudian fungsi mengingat ya, kemudian juga fungsi menganalisa atau kita sebut dengan fungsi eksekutif. Nah, jadi kepintaran itu ada hubungannya dengan fungsi kognitif. Nah, ternyata berpuasa itu sangat erat hubungannya ya teman-teman ya. Nah, nih, jadi dari sekian banyak fungsi kognitif ini yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada fungsi memori. Nah, di antara fungsi memori itu banyak teman-teman, ada memori jangka panjang, memori jangka pendek ya, dan yang paling penting itu ada namanya memori kerja. Nah, memori kerja itu apa? Pembelajaran, pemecahan masalah, ya, memproses bahasa. Jadi memori kerja ini apa yang kita pelajari sekarang, gimana nanti kita bisa mengingatnya, gimana nanti kita bisa memahaminya lebih mudah gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan tepat, bagaimana kita bisa fokus. Nah, itu termasuk dalam memori kerja. Nah, ya, ini ada beberapa mitos nih terkait puasa. Nah, katanya ada yang bilang kalau puasa membuat pikiran tumpul. Nah, ini mitos ya teman-teman ya. Jadi puasa itu nggak bikin pikiran tumpul. Justru studi besar menunjukkan bahwa fungsi kognitif bisa tetap stabil saat puasa jangka pendek gitu ya. Jadi bukan puasa yang terus-menerus. Kalau puasa terus-menerus mungkin ada efeknya gitu ya. Nah, kemudian pernyataan bahwa puasa itu menyehatkan otak. Nah, ini fakta tapi bersyarat gitu ya, karena memang ada bukti adanya peningkatan BDNF, kemudian ada penurunan inflamasi, proses peradangan, dan perbaikan sistem metabolik gitu ya. Kemudian fungsi dapat meningkatkan fungsi eksekutif. Nah, ini fakta teman-teman. Jadi terbukti pada pola makan yang benar ya pada usia lanjut bisa memperbaiki fungsi eksekutif. Nah, kemudian puasa panjang katanya bisa meningkatkan ketajaman pikiran. Nah, ini mitos. Jadi puasa itu tidak disarankan terus-menerus gitu ya. Jadi kalau udah lebih 24 jam gitu ya, jadi puasa sampai 3 hari gitu ya, nggak makan-makan, nah, itu pasti akan menurunkan fungsi kognitif ataupun ketajaman pikiran. Nah, apa sih sebenarnya perubahan yang terjadi saat kita puasa? Pertama, dari aspek sumber energi. Nah, energi ini kan sumber energi di sini apa sih yang dipakai untuk aktivitas sel-sel tubuh kita. Nah, di sini ya kalau hari biasa rata-rata sumbernya itu dari glukosa. Dari makanan kita makan mengandung glukosa itu diubah jadi sumber energi. Tapi pada saat puasa itu nanti ada fasenya penggunaan keton. Di awal-awal ada penggunaan glukosa tapi nanti akan
lemak akan dimanfaatkan. Kemudian gula darah. Nah, pada hari biasa itu bisa stabil, tapi pada saat puasa dia lebih rendah. Nah, sehingga apa? Kadar insulin itu akan menurun. Kemudian fungsi kognisi. Nah, pada hari biasa itu stabil. Kalau pada saat puasa, kalau kurang dari 12 jam, dia stabil, tapi akan menurun sedikit lebih ketika di atas 12 jam. Kemudian mood. Nah, pada hari biasa ini akan dipengaruhi oleh pola makan, tapi pada saat puasa lebih mudah terjadi iritasi pada awal puasa. Kemudian energi harian kita di hari biasa tergantung makan, saat puasa itu sore hari biasanya mulai turun gitu ya. Sedikit kalau pola makannya benar. Kemudian hubungan antara usus dan otak. Nah, di hari biasa stabil, di saat puasa itu mikroba berubah dan meningkatkan BDNF. Nah, BDNF ini apa sih? Faktor yang mempengaruhi perbaikan otak. Nah, justru akan meningkat pada saat kita puasa. Nah, yuk kita lihat ya. Jadi kita harus memanfaatkan ya momentum ini gitu ya di saat bulan Ramadan kita berpuasa gitu. Rata-rata puasa kita juga kurang lebih 14 jam, bukan puasa yang sangat panjang gitu ya. Nah, kita harus memanfaatkan untuk mempertajam fungsi kognitif kita. Nah, pertama, gimana caranya? Memanfaatkan metabolic switching untuk fokus lebih stabil. Nah, gimana caranya nih ya? Jadwalkan pekerjaan jadi yang butuh konsentrasi tinggi kerjakan dari pagi sampai siang. Nanti setelah siang itu yang butuh konsentrasi nggak terlalu tinggi. Kemudian hindari makan yang terlalu berat saat sahur ya, agar transisinya penggunaan glukosa ke lemaknya mulus gitu. Jadi kalau makan karbohidratnya berlebihan, nggak mulus dia, jadi ngantuk, jadi ada masalah, susah fokus gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ada momen tadi kan sensitivitas insulin menurun, glukosa turun, ini justru akan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, sensitivitas insulin akan meningkat untuk produktivitas mental kita. Jadi lakukan aktivitas analitis itu sebelum berbuka. Jadi merencanakan problem solvingnya ini untuk memicu fungsi kognisi kita. Kemudian hindari gula berlebih saat berbuka. Nah, jadi jangan mentang-mentang lapar pas berbuka langsung yang makanan-makanan tinggi gula gitu ya. Boleh yang makanan manis tapi secukupnya gitu ya. Kemudian atasi juga penurunan fokus di awal puasa dengan adaptasi bertahap. Nah, jadi lakukan aktivitas di pagi hari ya, tugas ringan dulu baru bertahap gitu ya. Kemudian cukupin minum. Nah, kalau ini kan udah mulai puasa ya, kalau sebelum Ramadan itu boleh kita latih dulu puasa beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini yang tadi optimalkan gut brain axis dengan pilihan makanan yang tepat. Jadi saat berbuka dan sahur kita harus konsumsi makanan dengan kaya prebiotik dan serat. Nah, karena ini ada hubungannya dengan mikrobiota usus yang pada akhirnya nanti dia kalau mikrobiota ususnya bagus ya, puasanya benar, itu akan mengaktifkan brain derived neuropathic factor. Nah, ini bisa optimal. Jadi ini salah satu caranya dengan cara meningkatkan aktivitas mental pada saat puasa, membaca, ya, menghafal, belajar, kemudian melakukan aktivitas olahraga ringan sebelum berbuka ya, kurang lebih 30 menit. Nah, kemudian optimalkan juga tidur. Jadi jangan sampai tidurnya kurang ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga jam tidurnya. Nah, nih bagaimana meal plan kita saat berpuasa ini? Saat puasa yang berubah hanya jam makan. Nah, jadi kebutuhan kalori, kebutuhan nutrisi kita sama. Jadi harus atur meal plan-nya ya. Mungkin ini juga meal plan saat sahur dan berbuka ini udah dibahas pada awal Zoom awal-awal Ramadan kemarin ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya semua program weight management, jadi mau yang naik berat badan, yang turun berat badan, ataupun menjaga berat badan tetap ideal, itu bisa di bulan puasa. Nah, dan karena kita mau meningkatkan fungsi kognitif, jadi pastikan melengkapi nutrisi kita dengan suplemen neuro, yang memang kerjanya langsung di otak, yang kerjanya langsung di sel saraf gitu ya. Jadi kondisinya udah optimal nih, tapi nutrisi suplemen neuronya harus ditingkatkan supaya hasilnya benar-benar optimal. Nah, apa yang kita punya suplemen neuro ya? Nah, ini ada Subspermin. Nah, siapa nih yang sudah minum Subspermin ya? Boleh ketik di kolom chat ya, satu gitu ya. Nah, ini luar biasa.
Jadi Sepspermin ini dia mengandung, setiap kapsulnya itu mengandung 300 mg Numentik. Nah, ya, yang membantu menyegarkan badan. Nah, gimana sih sebenarnya? Jadi Numentik ini kandungannya sangat luar biasa, teman-teman. Dia mengandung, dia sangat tinggi antioksidan, ya, yang bisa melindungi otak. Kemudian dia juga, karena dia punya sifat antioksidan, dia juga punya sifat antiinflamasi, jadi bisa menurunkan proses kerusakan di otak, dan dia juga meningkatkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter nih ibaratnya gini loh, kayak di dalam kabel itu kan ada serabut kabel-kabel kecil. Nah, itu kira-kira tuh neurotransmitter. Nah, kalau neurotransmitternya lebih banyak gitu ya, itu otomatis informasi itu dari satu sel ke tempat ke sel yang lain itu lebih cepat. Nah, gitu. Jadi seperti itu kerjanya. Dan dia juga mendukung pertumbuhan sel-sel saraf baru atau neurogenesis namanya. Jadi sel saraf itu memang regenerasinya kecil tapi masih ada gitu. Nah, dan Numentik ini bekerja di sana gitu ya. Oke, nah, jadi kalau konsumsi 900 mg, jadi 3 kapsul sekali minum setiap hari selama 90 hari, itu secara ilmiah terbukti dia akan memperkuat working memory. Jadi yang kita bahas di awal tadi, memori kerja. Ya, jadi kemampuan kita menangani banyak tugas dan informasi sekaligus itu bisa meningkat hingga 15%. Jadi biar nggak galau begitu banyak kerjaan mana nih yang mau dikerjain. Jadi membantu kita memilah, membantu kita mau lebih fokus gitu ya. Nah, kemudian dia mendukung ketahanan kognitif. Nah, mendukung ketahanan kognitif di sini artinya fungsi memorinya itu lebih bagus gitu ya. Jadi nggak gampang lelah kalau banyak pikiran gitu ya. Jadi ketahanannya terjaga, dan tentu saja menjaga fungsi otak secara keseluruhan ya. Nah, jadi sangat luar biasa teman-teman peran Numentik ini gitu. Jadi pastikan ya udah pada minum. Nah, siapa saja sih? Karena kita cerita fungsi kognitif, jadi bukan berarti yang udah mulai pikun yang harus minum, enggak ya. Jadi dari kaum Gen Z aja bisa minum. Nah, targetnya pada Gen Z ini apa? Meningkatkan konsentrasi saat belajar ya. Misalnya yang mau masuk perguruan tinggi nih gitu ya, atau yang mau masuk dunia kerja gitu. Jadi memudahkan memahami hal-hal baru di dunia kerja. Kemudian kaum milenial, nah tentu saja mendukung kesehatan otak, memori, daya ingat, mendukung saat bekerja ya. Nah, kemudian untuk kehidupan sosial juga ya, dan mencegah terjadinya demensia dini gitu ya, atau pikun. Nah, kemudian pada senior targetnya apa? Tentu saja meningkatkan kesehatan otak, karena bagaimanapun pada usia lansia, usia senior itu terjadi penurunan fungsi kognisi karena faktor usia. Nah, itu bisa diatasi gitu. Jadi mencegah penurunan kemampuan kognitifnya gitu. Jadi kalaupun ada penurunan sedikit gitu. Kan bisa jadi yang udah mulai ada masalah gitu ya, bisa mulai perbaikan karena ada neurogenesis atau perbaikan pertumbuhan sel-sel neuron baru gitu. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman meningkatkan fungsi kognitif kita ini, terutama saat puasa. Ada momentumnya yang bisa kita manfaatkan. Ya, oke. Itu dulu ya yang saya untuk share screen-nya. Jadi pastikan teman-teman kita menjalankan puasa dengan benar dan mendapatkan manfaat luar biasa. Jadi sangat banyak ya manfaat puasa ini, dari untuk sistem metabolisme glukosa, metabolisme lemak gitu ya, neuroendokrin itu banyak banget. Termasuk psikisnya ya juga sangat banyak. Nah, termasuk di sini yang kita bahas hari ini adalah kognitif gitu. Oke, saya kembalikan ke MC kita yang keren ya. Silakan Kak Rida. Tentang materi yang sudah disampaikan oleh dokter ini. Teman-teman, siapa yang sudah minum Sepspermin? Mungkin kalau ada testimoni yang bisa dirasakan, atau mungkin ada customer atau member setelah minum Sepspermin, mungkin ada kendala atau mungkin ada testimoni, silahkan mungkin bisa ditanyakan. Kan dari segi kognitif, saya kemarin pernah ditanya sama
customer atau member saya ya. Ini agak keluar dari materi yang disampaikan. Apakah minum Spearmint ini bisa membantu? Beliaunya ini kan punya keluhan saraf kejepit ya, disclaimer ya. Nah, itu bisa membantu apa tidak dokter ini? Kira-kira. Oke. Nah, jadi ya Numentik di sini kerjanya di sel-sel neuron di sel saraf pusat. Ya, di sel saraf pusat. Jadi sel saraf pusat itu di otak dan medula spinalis. Kalau kita bicara tentang Numentik gitu ya. Jadi dia spesifik kerjanya itu untuk di otak. Tapi ada manfaatnya nggak sih? Gitu. Jadi kalau secara spesifik langsung ke tulang belakang, ke saraf terjepit pada tulang belakang sih enggak ya gitu. Tapi yang jelas kalau dia udah punya saraf terjepit tuh biasanya kan usianya juga udah mulai ini ya, biasanya usia 40 tahun ke atas ya. Nah, yang pasti juga Iya. butuh. Butuh ya dokter ya. Biasanya Iya. itu punya keluhan habis ini dok, riwayat kecelakaan. Ya, jadi Iya. oke. Ini ada yang komen nih katanya saya sudah konsumsi 1 Iya. bulan. Nah, boleh nggak tuh testimoni gimana hasilnya tuh? Iya. Mas Bambang ya. Iya. Ya, silakan Mas Bambang. Sudah konsumsi 1 bulan, gimana yang dirasakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya pakai HP suami saya. Perkenalkan, Bu Bambang ya berarti ya. Bu Popi saya, Bu Popi dari Magelang. Iya, silakan Ya. Bu Popi. Ya, saya sudah konsumsi Spearmint, ya, sudah pas hari ini 1 bulan. Saya punya keluhan itu tadinya sering gampang lupa gugup gitu loh, gampang gugup. Terus tangan saya ini setelah saraf kejepit itu kalau bangun tidur kaku-kaku. Alhamdulillah baru konsumsi 5 hari aja sudah terasa badan ini semakin enak ya. Tangan sudah enggak kaku-kaku lagi, udah lemes. Terus saraf kejepitnya juga terbantu berkurang gitu ya. Berkurang ini belum sempurna penuh ya karena saya harus konsumsinya 90 hari paling tidak. Ya, ini saya sudah berjalan 1 bulan. Persis. Wow, ya. luar biasa Usia ya. saya sudah 67 gitu. Wow, keren Ibu. Luar biasa. Iya. Ya, kebetulan saya Konsumsi juga kebetulan seorang coach juga ya. Sudah buka rumah nutrisi itu selama 10 tahun. Ya, nah ini alhamdulillah saya ketemu produk yang tepat sekali ya karena saya juga pernah kecelakaan. Terus yang kemarin itu setahun persis saya saraf kejepit. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu. Berarti dokter ini bisa juga ya tadi seperti yang saya tanyakan, jadi punya riwayat kecelakaan beliaunya ternyata 1 bulan sudah mulai membaik. Jadi kalau pada saraf kejepit ya, saraf kejepit itu kan sebenarnya perifer. Kalau secara langsung dia nggak kerja ke sana gitu. Tapi kok ada efeknya ya dok? Nah, dia kan punya sifat antioksidan. Terus dia Numentik itu juga terbukti meningkatkan kualitas tidur gitu ya. Jadi dengan kondisi kualitas tidurnya tambah enak, badannya tambah segar, aktivitasnya tambah lancar, itu otomatis secara keseluruhan akan memperbaiki fungsi tubuh gitu. Nah, terus kalau ada yang kayak kesemutan, pegel-pegel misalnya kayak gitu ya, atau ya ada yang gemetar-gemetar gitu, itu bisa jadi juga ada masalahnya di kerusakan sarafnya gitu. Jadi saraf pusatnya bisa jadi juga ada masalah. Jadi sebenarnya dia nggak yang luar biasanya ya kalau kita bedanya kalau kita konsumsi nutrisi itu dia kerjanya itu walaupun ada spesifik di tempat-tempat tertentu ya kalau di Herbalife di My Herbalife itu biasanya kan nutrisi sesuai target artinya dia punya target tertentu tapi dia kerjanya sebenarnya itu pada semua sel-sel tubuh tapi dia ada spesifik gitu. Dan selalu harus
kita tekankan bahwa nutrisi Herbalife itu bukan untuk mengobati gitu ya. Kenapa terus jadinya jadi sehat? Ya karena ada perbaikan pada sel-sel gitu ya. Ini kayaknya udah banyak yang nanya Mbak Rida di Ya. chat. Langsung saya Iya. jawab aja, nggak apa-apa ya, biar Iya, cepet ya. ya langsung aja dokter. Ya. Oke. Kalau untuk anak usia 12 tahun bisa nggak dok? Nah sebenarnya kalau produk Herbalife itu ditujukan untuk dewasa ya 18 tahun ke atas gitu. Nah, tapi secara penelitian juga nggak ada kontraindikasi diberikan pada usia 12 tahun gitu ya. Oke. Kemudian lagi nih, izin bertanya dokter, setelah minum Spermin sekitar 1 minggu saya merasakan gatal-gatal karena hampir sama ini aman-aman dengan semua produk yang ingin saya tanyakan apa bisa menimbulkan efek gatal-gatal. Spermin Nementik itu dia harusnya sih nggak menyebabkan reaksi alergi ya gitu. Coba biasanya yang ada reaksi alergi itu biasanya kan yang mengandung protein gitu ya, kayak protein kolagen gitu ya, yang ada protein. Shake itu bisa di awal-awal ada sebagian kecil. Nah, pertama coba evaluasi lagi, ada nggak makanan baru yang dimakan selama 1 minggu terakhir. Kemudian ada nggak apa namanya? Mungkin lingkungan gitu, misalnya cuaca yang berubah atau lagi banyak debu. Jadi hal-hal yang mencetuskan alergi coba diperhatikan lagi gitu ya. Nah, kalau ternyata emang nggak ada gitu, coba di stop dulu Numentiknya 3 hari, habis itu diulang lagi. Harusnya sih nggak apa-apa, karena dia nggak punya, yang punya alergen itu biasanya kan ya protein ya gitu. Nah, harusnya sih enggak gitu ya. Belum ada, sejauh ini sih belum ada laporan gitu ya. Nanti Boleh kita nanya dok? Nah, ini Ya, ada Bu silakan. Erlinda. Ya. Ini ada testimoni juga nih dari Bu Erlinda. Katanya nggak gampang penuh kepalanya dok. Katanya. Jadi udah minum juga beliau udah 1 bulan lebih. Nggak gampang penuh katanya kepalanya. Jadi ini ya dok, istilahnya kalau laptop itu ditambah gitu ya memorinya. Ya Ibu Oke, silakan tadi Bu yang mau Dewindra ya jadi mau nanya ya. Silakan Bu. Hidupin dulu mic-nya Bu. Oh, hilang timbul ya? Oh ya. Ya. Silakan Bu. Saya mau tanya gini, Dokter Didi. Kalau untuk orang yang suka stres ya, yang berkepanjangan, kalau dia punya problem, kira-kira menutrisi dengan suplemen itu gimana ya? Karena selama ini dia sudah menggunakan Herbalife Line, tapi katanya belum terlalu ngena gitu. Kalau dianjurkan minum suplemen gimana ya? Oke. Ya, itu aja dulu. Makasih. Oke, bagus banget ya pertanyaannya Bu Dewindra ya. Bagus pertanyaannya. Nah, jadi cara kerja Numentik itu kan dia meningkatkan fokus. Ya. Nah, artinya kenapa sih orang gampang stres? Biasanya karena dia sulit fokus. Kayak nih, punya pekerjaan 4 yang harus dikerjain hari itu. Dia udah stres duluan. Karena dia nggak bisa memanage waktunya dengan baik. Nah, ya, jadi ada peran fungsi kognitif di sini. Tapi kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, kita bisa lebih fokus gitu ya. Itu akan mempengaruhi gitu. Nah, jadi ada nggak sih peran Numentik di sini? Tentu ada. Tapi pastikan juga pola makannya harus benar. Karena misalnya nih dia masih obes ya, masih obes itu bisa mempengaruhi. Karena bisa mempengaruhi dia kesulitan fokus gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Pola makan udah benar nggak? Masih rajin makan gorengan nggak? Gitu ya. Jadi tuh kecukupan cairannya itu harus diperhatikan. Jadi Numentik boleh diberikan nggak boleh ya, karena itu akan membantu dia meningkatkan fokusnya. Kemudian kenapa sih salah satunya kita itu sering sulit konsentrasi gitu ya? Kenapa kita kok kayaknya gampang banget stres gitu ya? Termasuk masalah psikis pasti ada gitu. Makanya butuh komunitas. Jadi luar biasanya di Herbalife kita punya komunitas ya yang mendukung kesehatan mental kita gitu ya. Nah, salah satunya biasanya penyebabnya apa? Tingginya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini dari mana?
Radikal bebas ini kalau dari makanan nih, dari gorengan, nah itu masuk radikal bebas ya. Kemudian udara yang kotor gitu ya, makanan-makanan yang nggak bersih. Nah makanya harus pastikan antioksidan kita cukup, gitu ya. Nah selain Herbalife Line, kemudian Subspermin, boleh juga ditambahin nutrition aktif Bu. Jadi nutrition aktif juga tinggi antioksidannya, juga mengandung polifenol, gitu ya. Jadi pastikan juga tuh antioksidannya harus cukup. Gitu ya Bu Dewi ya. Langsung. Ini ada yang nanya nih. Terima kasih dokter. Oh, waktunya habis kata Bang. Saya jawab satu pertanyaan lagi ya, Mas Diki. Ini ada yang nanya apakah Subspermin bisa meregenerasi saraf otak yang rusak? Halo, assalamualaikum. Tunggu Bu. Halo, assalamualaikum. Halo ya, waalaikumsalam. Bentar ya, saya jawab dulu nih pertanyaan ini dari tadi soalnya. Apakah Subspermin bisa meregenerasi saraf otak yang rusak akibat stroke? Nah ya, jadi pasca stroke regenerasi sel saraf bisa terjadi, tapi tidak bisa balik seperti awal. Nah, tidak bisa balik seperti awal. Gimana meregenerasi sel saraf? Pastikan nutrisi dasarnya cukup, kemudian aliran darahnya lancar, nah dan juga ada suplemen neuronya. Jadi kalau dari nutrisi Herbalife yang mendukung untuk regenerasi pasca stroke, regenerasi sel saraf pasca stroke itu selain yang produk dasar ya, Alo, T-Shake, PPP, ada Nightwort untuk aliran darahnya, kemudian ada Herbalife Line, Omega 3 sama Numentic ini, gitu ya. Kalau saya suka nambahin kadang nutrition aktif juga gitu. Mungkin itu. Jadi ada tempatnya nggak ada gitu ya. Tapi ingat jangan sampai kita bilang ini obat. Ya karena dia fungsinya sifatnya suplemen yang bisa memicu terjadinya regenerasi sel-sel sarafnya gitu ya. Gitu saya kembalikan ke Coach Rida ya karena waktunya udah habis. Iya, siap. Dokter ini terima kasih banyak, luar biasa karena waktunya habis. Jadi tadi ada yang mau bertanya, insya Allah lain kali waktu edukasi berikutnya. Terima kasih banyak dokter ini atas edukasinya pagi ini. Barakallah, insya Allah kebaikan untuk dokter.